salah, taruhlah melakukan bid'ah, namun bid'ah tersebut bukan bid'ah akidah, hanya bid'ah amaliyah contohnya. Maka antum tidak bisa mengatakan dia dari 72 golongan. Contoh sederhana. Banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Mengapa baca tahlil? Tahlil itu kan baca zikir. Yang pertama kali mengajarkan baca zikir di kuburan adalah baginda Rasulullah. Lengkap kalau kita saudara, karena kita ahlus sunnah wal jamaah. Sunnat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunnahnya kayak apa. Sunnahnya kasih makanan sama mereka, bukan mereka bikin makanan. Sunnahnya keluarga jauh pun membantu mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang. Karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan beri apa? Makanan. Bukan sebaliknya mereka kerepotan. Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang ya. Antum bilang salah, enggak jadi masalah itu. Enggak jelas. Kalau kita ini bukan cuma berdoa tapi baca tahlil. Mengapa baca tahlil? Tahlil itu kan baca zikir. Yang pertama kali mengajarkan baca zikir di kuburan adalah baginda Rasulullah. Lengkap kalau kita saudara, karena kita ahlus sunnah wal jamaah. Wahabi ini sekarang di Timur Tengah kacau. Mengapa kacau? Muftinya ketika ditanya gimana hukumnya maulid Nabi, bid'ah dan haram. Nabi sahabat tak pernah melakukan. Lalu ditanya oleh kerajaan Saudi, gimana hukumnya kerajaan merayakan hari nasional berdirinya kerajaan Saudi? Kalau kita proklamasi HUT ya, hari ulang tahun RI, proklamasi 17. Kata Mufti Agung Wahabi di Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh, cucunya pendiri Wahabi. Nah, kalau hari nasional ini bersyukur kepada Allah atas berdirinya negeri tauhid. Ini sunnah, kalau perlu ini wajib saudara. Sampai wajib. Kemarin ini Bin Salman bikin acara kacau dirinya. Apa? Bikin hari Halloween. Mufti Wahabi diam semua. Enggak bilang bid'ah, malah ada yang muncul, loh maulid lebih bid'ah daripada Halloween katanya. Benar-benar tanduk setan mereka ini saudara. Wahabi ini tanduk setan. Mengapa? Wahabi muncul dari negeri Najd. Wabiha yatlu aqarbu syaitan, di Najd akan muncul tanduk setan. Maksudnya tanduk setan ini apa? Hewan itu kekuatannya ada pada tanduk. Saudara kalau lihat YouTube ya kan banyak, atau Facebook, hewan-hewan yang bertengkar itu ya, biasanya untuk menyerang itu kan tanduknya. Setan itu kekuatannya sekarang ada pada Wahabi. Mengapa? Visi misi Wahabi itu sama dengan setan. Contohnya apa? Habis sholat orang biasanya kan berzikir. Setan bisik-bisik, jangan zikirlah, ayo keluar main HP aja. Jangan zikir, tunggu kawannya diajak ke warung ngopi-ngopi. Tetap aja dia berzikir sama jamaah. Datang Wahabi. Apa kata Wahabi? Zikir bersama habis sholat hukumnya haram dan bid'ah. Karena dia memang pemalas. Ini cocok ini. Langsung melompat dari masjid, kena tanduk oleh setan saudara. Artinya apa? Sebenarnya ajakan Wahabi dengan setan itu sama. Ini contoh lagi ya, sholat malam. Mau sholat malam, mau bangun, kata setan, enggak usah bangunlah, tidur aja. Ini cuma sholat sunnah aja. Lalu sholat, setelah sholat jangan banyak-banyak, capek, tidur lagi. Akhirnya sholat aja dia sebanyak-banyaknya.
Kadang banyak, kadang sedikit. Datang Wahabi. Apa kata Wahabi? Sholat malam lebih dari 11 rakaat hukumnya bid'ah dan haram. Nah, berarti yang 23 bid'ah dan haram itu akhirnya menjadi 11. Orang yang tarawihnya 11 itu kena tanduk setan, karena dari dulu tarawihnya 23. Banyak yang kena tanduk setan. Ya Wahabi ya mungkin sini juga kena. Cari ringkas. Ya memang ya tanduk setan. Ini ada orang Wahabi membantah pada saya yang dimaksud najid katanya bukan najid berdirinya Saudi. Ini dasar Wahabi, durhaka pada gurunya. Karena menurut Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Bayanul Talbisil Jahmiyah dan Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam fatwanya, yang dimaksud najid ya najid tempat munculnya Wahabi itu memang, bukan najid daerah lain. Tapi Wahabi yang di Indonesia gak mau disebut tanduk setan. Artinya apa? Durhaka pada guru-gurunya. Wahabi itu suka durhaka sama gurunya. Jadi itu. Ada lagi. Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, salam alaikum.